Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara adda wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahda. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat sidang aidin rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, taufik serta inayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas hari ini, wabil khusus dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Hari Idul Adha yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama manfaatkan untuk menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita saat berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Berbekalah kamu, niscaya dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Idul Adha kita hari ini saya sampaikan tentang 4 kepribadian ibadah haji dan ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat sidang aidin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Hadirin sidang aidin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hanya 2 nabi yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan buat kita. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim beserta keluarganya juga melekat dalam salawat yang kita lafazkan setiap kali kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita masih berada di hari 10 bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mempunyai kekhususan, hari-hari yang mempunyai keutamaan, hari-hari yang mempunyai keistimewaan. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, "Ma min yaumil amalus sholihu fiha ahabba ilallah min hazihil ayyam, yakni ayyamul asr." Kata Rasulullah, tidak ada satu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dari hari yang lain manakala kita beramal soleh di hari ini, yakni yaumul asr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara amal soleh yang lebih utama, yang ganjaran dan pahalanya berbeda dengan amal soleh yang lain ketika kita kerjakan di 10 hari pertama ini, tidak lain diantaranya adalah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji dan ibadah kurban ini akan membentuk 4 kepribadian pada diri kita. Yang pertama akan membentuk kepribadian tauhidi. Yang kedua akan membentuk kepribadian mujahid, pejuang. Yang ketiga akan membentuk kepribadian syakirin, orang-orang yang bersyukur. Dan yang keempat akan membentuk kepribadian ijtimai, kepribadian sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepribadian yang pertama terbentuk dari ibadah haji dan ibadah kurban adalah kepribadian tauhidi. Kedua ibadah ini merupakan cerminan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada saat ini pada tanggal 8 Dzulhijjah, saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji mulai bergerak meninggalkan kota Mekah. Setelah beriltijam, berniat untuk melaksanakan ibadah haji labbaik Allahumma hajjan, mereka menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selama perjalanan mereka mengumandangkan kalimat talbiyah, memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
lakawal mul la syarikalak. Setelah prosesi ibadah haji selesai, dilanjutkan dengan prosesi penyembelahan ibadah kurban. Pada saat ibadah kurban disembelih, dianjurkan kita menyebut asma Allah dan bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut namamu ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Aidin rahimakumullah. Kita harus yakin dan percaya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada kebaikan buat kita. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang, pasti ada mudaratnya. Yang diperintahkan, kita kerjakan. Yang dilarang, kita tinggalkan. Sikap kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah kurban. Sehingga diharapkan kita semua senantiasa tunduk, patuh, pasrah terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepribadian yang kedua adalah kepribadian mujahid, kepribadian pejuang. Karena untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah kurban, perlu tekad yang kuat, perlu kesungguhan yang optimal. Kalau tidak, rasa-rasanya sulit untuk kita bisa tunaikan. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita harus meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan tanah air, meninggalkan tempat kita dilahirkan, meninggalkan keluarga besar kita, meninggalkan harta benda kita dalam waktu yang cukup lama. Bahkan kita berada dalam suatu negara, dalam suatu tempat yang notabene iklimnya sangat berbeda dengan kita. Kalau panas, panasnya sangat menyengat. Kalau dingin, dinginnya sangat menusuk. Meskipun demikian, berduyun-duyun, berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia, umat Islam berkunjung ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Karena memang ganjaran dan pahalanya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu sangat besar. Al-hajjum mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Begitu juga ibadah kurban, ibadah yang tidak ringan, sebab kita harus menyisihkan harta yang sudah kita cari, yang sudah kita kumpulkan, yang notabene kita sangat cinta dan sayang kepada harta kita. Kalau kurang-kurang tekad, kalau kurang-kurang sungguh-sungguh, rasa-rasanya sulit untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kepribadian yang ketiga adalah kepribadian syakirun. Ibadah haji dan ibadah kurban akan membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Karena walaupun ibadah haji dan ibadah kurban itu hakikatnya melaksanakan perintah Allah, tetapi secara hakiki bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus sebagai ungkapan syukur atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, berikan kepada kita yang begitu banyak tidak pernah tak terhingga jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat terpendek dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang Aidin rahimakumullah. Ketika rasa syukur itu muncul dalam diri kita, Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan karunia yang saat ini sudah diberikan kepada kita.
sebagaimana diungkapkan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan, wa la in kafartum inna azabi lasadid, dan barang siapa yang kufur, inna azabi lasadid, ingat siksaku sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ibadah haji dan ibadah kurban akan membentuk kepribadian ijtimai, kepribadian sosial, tercermin dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji. Umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai ras, dari berbagai elemen datang berkunjung ke Baitullah. Mereka mengenakan pakaian yang sama, mereka berada di tempat yang sama, mereka mengucapkan kata-kata yang sama. Ini sekaligus menandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan seseorang tidak didasari kepada status sosial, tidak didasari kepada kedudukan jabatan, tidak didasari kepada suku bangsa, ras dan lain sebagainya, tetapi didasari kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diungkapkan dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu juga tercermin dalam prosesi penyembelihan hewan kurban. Hewan yang kita kurbankan, di samping kita bisa menikmati dagingnya, sebagian besar diperintahkan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita, bahkan juga kepada saudara-saudara kita non-muslim dianjurkan untuk kita berikan. Ini menandakan kepedulian sosial yang luar biasa, baik ibadah haji maupun ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan momentum Idul Adha 1443 Hijriah ini kita jadikan momentum untuk membentuk kepribadian kita, baik bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, baik bagi yang sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maupun yang belum. Insya Allah kepribadian ini akan muncul pada diri kita, pada orang-orang yang beriman. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, ajaban li amril mu'minin in amrahu kulluhu khair. Amat menakjubkan pribadi orang-orang yang beriman. Semua perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman semuanya baik. Bila dia mendapatkan kelapangan, kedudukan, jabatan, karunia, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan dia bila mendapatkan kesempitan, berbagai macam musibah, dia bersabar dan itu pun baik bagi dirinya. Akhirnya marilah khutbah Idul Adha pada kesempatan ini kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, memudahkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan dapat kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga, serta memperoleh predikat haji yang mabrur. Bagi kita yang baik yang sudah menunaikan ibadah haji maupun yang belum, mudah-mudahan kita pun diberi kesempatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Baitullah, baik melalui ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum pernah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di tahun yang akan datang kita pun diberikan rezeki sehingga kita dapat menunaikan ibadah penyembelihan hewan kurban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah pemahaman agama kami, karena di sanalah tempat segala urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami,
karena di sanalah tempat penghidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami, karena di sanalah tempat kami dikembalikan. Jadikanlah hidup sebagai tambahan untuk melaksanakan kebaikan ya Allah, dan jadikanlah kematian akhir dari ketidakbaikan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa asilana dunyana allati fiha ma'asuna, wa asilana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata jadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan tunjukkanlah kepada kami untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'u mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa wastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.